Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kirain saya pertengkaran, perseteruan antara Demokrat dan Anies Rashid Baswedan itu sudah usai. Karena kan kampanye di mana-mana Demokrat itu sudah move on, sudah move on, sudah move on. Ternyata belum. Bahkan sekarang masih baru beberapa menit ke belakang salah satu perwakilan Demokrat berbicara mengungkapkan isi telepon percakapan antara Anies dengan Demokrat. Bahkan dia mengatakan sampai saya rekam tuh percakapannya. Karena orang itu banyak bohongnya, pinter ngelesnya, jago memain katanya. Malah jadi masih ribut ya. Tapi ini penting sekali untuk kita ketahui sama-sama. Ya, dia adalah calon presiden kita, silakan pertimbangkan. Orang yang seperti ini layakkah kemudian kita pilih sebagai pimpinan kita? Makanya kita harus dengarkan nih ya, ucapan dari Demokrat ini. Jadi gini, kami dapat informasi di Rabu dengar malam. Habis itu kemudian kami kaget sehingga tim 8 kami itu mendatangi rumah Pak Sudirman Said ya di Bambu Apus ya. Tapi tolong nggak ada Demokrat kalau dengar ini jangan kemudian malah nyari-nyari rumahnya Pak Sudirman Said. Nggak, beliau orang baik, jangan dicari-cari, beliau orang baik, beliau hanya messengers, jangan kill the messengers ya. Menyampaikan, setahu saya pembincangannya adalah bahwa Nasdem dan PKB sudah membuat kesepakatan baru berdua saja dengan mengusung Anies, Simantan dan Muhaimin Iskandar. Nah, Demokrat mau ikut atau tidak? Itu gimana gundah dan gulananya kita, Mbak? Ini percakapannya langsung mengarah pada Demokrat mau ikut atau tidak? Iya, seperti itu, Mbak. Kira pembincangannya itu. Jadi bukan bagaimana nih, ada masukan nggak nih? Aduh gimana ya? Kita kan udah punya kesepakatan nih, bertiga koalisi perubahan. Tapi kok Nasdem buat kesepakatan sendiri gimana ya? Saya juga pusing nih. Misalnya kan enak ngomong begitu. Oh gitu, kaget dong dilaporkan lah. Nah begitu dilaporkan paginya kita coba hubungin Simantan. Kita mau dengar langsung. Karena inilah adab pemimpin kami gitu loh, Mbak. Meskipun dengar sana sini orang yang dipercaya, tapi kita merasa masih harus orangnya langsung nih. Kita ingin dengar gitu. Kita hubungin ternyata katanya di Surabaya. Ya meskipun kemudian saya dikoreksi sama teman-teman, nggak di Surabaya, dia ke Jombang. Tetapi pada saat perbincangan telepon di pagi atau WA itu, seingat saya, bilangnya sedang di Surabaya. Jadi saya ingatnya dalam otak saya, oh di Surabaya. Mohon maaf gitu. Ya di Kamis pagi itu. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya maghrib, lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan. Sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ, di lokasi. Pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung Simantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang, dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan kesepakatan baru katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami. Berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin. Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari.
Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Udah cukup lah ya. Kedepannya itu pandangan mungkin subjektif dia. Tapi satu kali lagi kita perlu tahu yang kayak gini tuh biar menjadi preferensi pilihan kita juga. Maka satu kali lagi, terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah di dalam hal ini, Demokrat wajar kemudian membela diri. Tapi pertanyaannya, apakah benar apa yang kemudian dia beritakan, dia ceritakan bahwa Anies adalah orang yang banyak bohongnya, pintar merangkai kata. Kalau itu sih kita sudah tahu dari dulu ya. Ini bukan enggak, saya pengen ketawanya si mantan ya. Ngomongnya si mantan. Dan itu pas kemudian terjadi kesepakatan, saya pengen tahu pas di awal saya menemukan video itu ya. Enggak, ini kesepakatan Nasdem dan PKB membuat kesepakatan. Oh, apa bedanya goblok? Itu dari dulu loh. Itu Anies itu memang, makanya dijulukinya itu presiden kata-kata. Tapi bukan presiden kerja. Presiden kata-kata. Ingatkan dulu bagaimana banyak sekali kalimat yang dia ciptakan untuk membungkus kesalahannya. Ada bahasa kelebihan bayar. Ada bahasa banjir itu kemudian dikatakan sebagai parkir air. Hebatnya kira-kira siapa orang di muka bumi ini yang bisa menciptakan bahasa kayak gitu? Hanya Anies. Hanya Anies. Banjir. Nih, karena bahasa banjir itu jelek. Bahasa banjir itu jelek. Ciri bahwa seorang pemimpin tidak mampu menangani persoalan banjir, dia tidak mengatakan ini bukan banjir, tapi parkir air. Mudeng gak kira? Mudeng gak kita? Kemudian ada bahasa sunnatullah, air itu yang jatuh dari langit harusnya diresapkan, bukan dialirkan ke sungai. Itu adalah sunnatullah. Maka membuatlah sumber resapan. Kan itu ya. Ketika membuat sumber resapan, tetap aja banjir. Itu kehebatan keahlian Anies yang memang susah kemudian dimiliki oleh banyak orang. Tapi satu kali lagi, apakah pemimpin kita yang akan kita jadikan sebagai orang yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, itu adalah orang yang hanya pintar dalam berkata-kata? Mending keren kalau pintar dalam kata-kata, dalam bahasa, menata kalimat juga sama keren di dalam bekerja. Itu keren. Itu baru kita lihat seperti Bung Karno. Gila kan? Orator ulung. Tapi sekaligus beliau disegani oleh dunia, negara-negara yang lain. Jadi balance antara retorika dengan kerja. Jadi bukan hanya retorika tanpa kerja. Ketika orang hanya bisa berretorika tanpa kerja, ini masalah untuk pemimpin. Udah aja menjadi motivator. Jangan jadi presiden. Udah aja jadi dosen. Jangan jadi presiden. Siapa yang tidak mengakui Anies adalah cerdas, pintar? Kita mengakui kok. Terbukti di dalam merangkai kalimat, menciptakan bahasa, ngeles, itu terbukti. Terbukti. Ya. Tetapi urusan kerja, apakah iya sekeren kata-katanya? Silakan renungkan ya. Konten kali ini saya ingin berbagi tawa aja. Serius, saya ngakak terus lihat Demokrat ngomong si mantan. Dia pinter berkata-kata, suka berbohong. Karena itu ya kemudian
kita selalu sematkan kepada dia dulu. Nggak tahu sekarang, ternyata masih sama ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.